Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu pembahasan sosialisasi buku materi baru tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Rizal Al-Hassani. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Syukron Bu Sutrayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri. Wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah banyak menerima rahmat, karunia dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, berupa iman, berupa sehat badan, berupa panjang umur. Allah sudah limpahkan semua dan nikmat-nikmat itu kita tak mampu untuk menghitungnya. Dan pagi ini Allah berikan kita nikmat mentadabburi Al-Quran, nikmat membaca Al-Quran, nikmat memahami Al-Quran, nikmat berteman dengan Al-Quran. Dan nikmat ini Allah tidak berikan kepada sembarang orang, pada setiap orang, hanya pada orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita terpilih oleh Allah menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, dan kita patut bersyukur. Patut bersyukur. Saya sangat bersyukur sekali Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bergaul dengan Al-Quran. Sangat bersyukur. Sama sekali tidak terbayang dari tua kita bisa bersama-sama Al-Quran. Semoga kita nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum nazibil syadid. Kalau kau bersyukur, kata Allah, Allah ampun. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kondisi yang terang benderang. Gelap gulita di sini bukan berarti hari gelap, malam, tapi tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar. Bayangkan pada saat itu anak perempuan dikubur hidup-hidup. Malu dapat anak perempuan. Perempuan dipandang hina. Nah, saat Nabi Muhammad datang, beliau mengangkat martabat wanita dan beliau melarang, menghapuskan semacam pembunuhan tadi. Nah, alhamdulillah beliau membawa dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang. Jelas bagi kita mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita berharap nanti kelak di yaumil hisab berjumpa dengan beliau dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan dorongan moral. Tanpa Bapak Ibu semuanya mustahil saya bisa membuat sebuah menyusun lah, saya bukan membuat, kan menyusun yang sudah ada, menyusun kayak puzzle-puzzle, nyusun-nyusun. Makanya saya bilang saya bukan pembuat, penemu, tapi penyusun. Penyusun berarti sudah ada. Kalau penemu yang belum ada kita temukan. Saya hanya penyusun. Ambil sana dikit, ambil sini dikit, belajar sana, belajar sini, akhirnya sebuah susun. Sambil menganalisa. Jadi ini penting nggak? Ini penting nggak? Sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom ini ataupun yang tidak hadir. Dan terima kasih khusus saya sampaikan kepada pertama Prof. Hafiz Aima yang betul-betul memberikan support ke saya yang bagi saya unlimited. Sampai beliau membuat undang kepada Komisi 8 DPR. Alhamdulillah, semoga dan juga di Jambi, seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan kota Madinah beliau kirim. Sekali lagi,
support itu juga membuatkan autobiografi dan mensupport buku-buku ini. Terima kasih Prof. Semoga usaha Prof ini Allah ridai. Dan kepada Bapak-Bapak Ibu semuanya jelas ya, dukungan moral dan material. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai materi, pertama materi ini nggak lengkap. Artinya tidak mungkin sebuah materi sempurna untuk memahami Al-Quran. Saya mengatakan apapun materi, apapun metode, tidak ada yang sempurna. Kenapa? Kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi saya menyadarin ada beberapa materi nanti yang belum ada di buku saya. Insya Allah nanti kalau memang penting, tahun depan kita tambahkan lagi. Jadi ada yang kurang, kita tambahkan melalui YouTube nanti. Itu janji saya. Karena tidak mungkin semuanya lengkap. Kemudian yang kedua, materi itu adalah sebuah pilihan. Metode itu sebuah pilihan. Bapak Ibu ya, kenapa saya berani membuat sebuah metode ini? Karena saya melihat beberapa metode. Metode A, metode B, metode C, metode D, metode E. Oh, kok kenapa beda-beda ya? Jadi berbeda-beda mereka dalam membuat sebuah istilah. Namun, ada garis benang merah yang lengkap dalam menerjemahkan, nggak beda. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan satu istilah yang berbeda, saya hanya mohon kepada Bapak Ibu jangan dibenturkan. Itu pertanyaan saya. Jangan oh kenapa di sini ini salah ya? Bukan. Ya misalnya terutama kata benda majemuk nanti ya saya mohon sekali Bapak Ibu. Ini kata Syanu kata benda majemuk, kata Syanu tidak. Ada beberapa pengecualian nanti ya. Jadi itu yang penting pada saat menerjemahkan sama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu itu kalau ada perbedaan-perbedaan nanti mohon disikapin dengan sangat-sangat positif harapan saya. Kemudian yang ketiga, saya membuat metode menyusun ini berdasarkan skala prioritas lah kalau bahasa kantornya. Mana yang lebih penting taruh depan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada perbedaan-perbedaan nanti kembalikan ke saya ke pendamping saya dan ke saya nanti. Nah, ya berikutnya kalau tidak ada di kamus kata nggak ada di kamus menamir dua-duanya, harapan saya Bapak Ibu mencatat kirimkan ke saya. Kita pakai ada beberapa kata yang tidak ada dalam kamus. Nah, kita tidak menambah kamus lagi. Nah, kalau tambah kamus lagi nanti banyak. Cukup yang 2 kamus ini nanti kita pakai terjemahan Depak. Ya, itu bisa ada. Kemudian kalau ada hal di luar itu, nah, mohon dikoordinasikan dengan pendamping dan pendamping saya. Baik Bapak, saya buat skema lagi ya. Kemarin mungkin tidak semuanya hadir. Saya mulai skema dulu. Abstraksi dulu metode ini. Jadi metode ini mungkin sebuah pandangan. Metode itu saya baru katakan sekarang sebuah pandangan. Bagaimana seorang penyusun itu memandang sebuah aturan. Nah, saya memandang pertama ayat. Yang kita terjemahkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ya. Apapun ayat, ini mungkin perlu bagi kita semua dalam pemahamannya. Sehingga nanti pada saat breaknya kita ibaratnya tujuan utama tahu kemana kita, nggak breaknya nanti kita nggak banyak berbeda. Nah, ayat. Apapun ayat. Nah, kemarin sudah saya coba simpulkan. Ayat ini kita 3 komponennya ya. Yang kita anggap yang paling penting dulu. Yang pertama, kalau buku lalu itu yang kata benda. Sekarang kita kedepankan kata kerja. Kita pahami dulu kata kerja. Saya kedepankan. Alasan saya mengedepankan kata kerja ini lebih penting. Lebih penting, lebih fundamental. Kita pahamin. Kita kerja dulu ya. Kemudian baru kita pahamin kata benda. Nah, kata benda KB. Kemudian baru huruf. Nah, huruf ya. Nah, huruf. Itulah komponen ayat dalam metode Al-Sani. Ya, jadi kata kerja, kata benda, huruf. Kemudian kata kerja ini apa yang perlu dipahami di sini? Nah, di sini kita perlu pahami ada 2. 1, 4P. 4P. 4 poin. 4 poin ya, 4 poin. Andai saja. Poin pertama apa? Bentuk. Nah, tadi Uni bilang bentuk. Nah, bentuk sebenarnya hanya 2. Terus kalau secara hakiki bentuknya hanya 2, yaitu apa? KKL dan KKSAD. Hanya 2. Nah, adapun KKP adalah turunan atau derivatif dari KKSAD ini.
Maksudnya apa? Pada saat kita paham KKSAD, automatically kita paham KKP. Kita menyederhanakannya ya. Jadi yang ada giginya bentuk kata kerja adalah dua, KKL dan KKSAD. Ulang-ulang lagi. Adapun KKP adalah derivatif atau turunan dari KKSAD. Pada saat kita memahami KKSAD dengan membuat formulasi, kan kita berikan formulasi itu. Nah, buang huruf KKSAD-nya, matikan belakang dan sebagainya itu adalah formulasi dari KKP. Nah, paham itu. Jadi pertama bentuk yang adalah KKL, KSAD, KKP. Kemudian pelaku, pahami pelakunya. Insya Allah pelaku ini rasanya sudah 14. Nah, 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, anak. Rasanya tidak lagi yang paham. Paham ya. Kemudian pahami akar kata. Akar kata. Nah, akar kata. Bagaimana cara mencari akar kata? Ada di materi kita. Akar kata selalu 3 huruf. Bagaimana cara mencarinya? Ada 6 poin itu ada ya. Nah, paham cara mencari akar kata. Kemudian pola. Pola. Nah, pola ini termasuk juga bagaimana mencari pola di kamus. Apa huruf di pola ini? Huruf tambahannya kata kunci. Pola tafa'ala, tambahnya ka dan alif. Pola, huruf pola itu dikemanakan tetap ikut. Mau di KKP kan dia tetap ikut, di KKSAD kan tetap ikut. Jadi pola. 4 poin ini insya Allah. Saya sudah lihat mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu birabbin nas, kita tidak berpisah dengan 4 poin ini. Bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Nah, ini juga merupakan sebuah kekuatan kita, strength dari metode Al-Sani. Di bapak-bapak ibu-ibu yang menguasai bentuk KKL, menguasai pelaku, menguasai akar kata, dan bisa pola, insya Allah. Setiap kata kerja kita bisa. Nah, dibantu dengan kamus, Mahmud Yunus, dan Munawir. Kita utamakan Mahmud Yunus. Ada di Mahmud Yunus, ada di Munawir, kita pakai Mahmud Yunus. Ada di Mahmud Yunus, ada Munawir, tapi lebih lengkap di Munawir yang ada polanya kita pakai Munawir. Jadi istilah lengkap-lengkap. Nah, jadi inilah poin pertama dari kata kerja. Ya, cara mencari kata. Ini lengkap di materi kita sekarang. Jadi kekuatan kita insya Allah. Yang kedua harus dipahamnya adalah huruf sia. Huruf sia. Sia. Nah, huruf sia. Baik satu huruf. Nah, satu huruf sia ada 9 kaidah. Ada 2 huruf sia, itu sudah yang jumlahnya 18 kata tadi, itu sudah ada contoh-contohnya. Nanti yang kita bahas yang 90%-nya, yang sisanya dibahas sambil kita latihan. Karena sudah mengacu aja salah satu yang 4. Kemudian 3 huruf. Yang 3 huruf only one. Awaya. Awaya. Tidak ada yang, saya belum ketemu yang Jawa, yang adanya awaya dengan segala turunannya. Misalnya makwa, awa, dan sebagainya. Jadi kata kerja. Kata kerja setelah dipahami ini, insya Allah. Nah, inilah merupakan sebuah kekuatan kita. Saat kita menemukan, menyusun ya, 4P ini, saya memang terus terang tidak menemukan di beberapa literasi. Baik di metode ABB, saya nggak temukan. Dan saya juga nggak temukan di beberapa. Nah, sejarahnya saya temukan ada terutama pola itu, karena sering terbentur-bentur saya. Kok nggak cocok-cocok menerjemahkan ayat Al-Quran. Saya dibantu waktu itu, terus terang pakai aturan per kata. Kok nggak cocok-cocok, gimana cara? Nah, satu saat, cara saya lupa. Tiba-tiba, pola perlu ya. Nah, saya menemukan pola ini, terus terang Bapak Ibu, ini semua pengalaman pribadi. Andai saja saya dipanggil oleh Imam Nabawi kah, Imam Masjidil Haram kah, atau Raja Salman kah, seberani. Waktu itu kamu bisa dimarahin, kamu mengarang-ngarang ini, akan dibutuhkan, maka saya bantu. Nah, ini tentang 4 poin. Kuasai 4 poin, insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu akan dengan dibantu oleh Kamus 2, Mahmud Yunus dan Munawir, dan cara mencari, kan konteks, kok nggak cocok ini, kok kata ini dengan ini, itu pilihan. Beberapa pilihan. Jadi dengan latihan-latihan nanti insya Allah terjawab. Kemudian huruf sia. Nah, huruf sia ini juga merupakan penting. Jadi huruf sia ini terus terang literasi dalam dunia gramatikal enggak sedikit sekali Pak. Kecuali kalau Bapak pergi ke pondok, harus belajar pakai kitab kuning dan Pak betul-betul suasana pondok bisa.
Busana pondok saya mengatakan nggak ada busana pondok, dan itu memang materi yang tanda petik ya, tanda petik yang beratnya luar biasa. Saya pernah mengajarkan orang pondok kita, yaitu memang mengakui mudah sekali dengan Pak Rizal, mudah sekali dengan Alsani cara menerangkan huruf Syiah. Jadi Bapak Ibu, tolong yang dua ini betul-betul dikuasai. Insya Allah kita akan paham. Nah, itu yang pertama. Dan rinciannya nanti kita di kelas. Insya Allah nanti di kelas saya rinci lagi, saya scanning lagi, artinya saya review. Kerja ini gimana, kerja ini gimana, ya. Setiap kelas nanti saya review. Dan saya nanti juga ada kelas khusus saya semuanya, baik yang ada di Pak Usen, yang ada di Bu Nel, yang ada di Pak Joko, yang ada semua yang saya senior. Kemudian pindah ke kata benda. Kata benda kita ada 3 bagian. Bagian pertama, kata benda, kata kerja, KBKK, kata benda, kata kerja. Sudah ada di materi, nanti kita uji di. Kemudian kata benda, pelaku aktif, kata benda, pelaku aktif, dan pasif, kesamakan. Ya, dia ada tanda mu, kalau ini nggak pakai tanda ya, kita lihat aja nanti. Kemudian kata benda pelaku aktif dan kata benda pelaku pasif. Kemudian kata benda asli, yang tidak punya akar kata, kata benda asli. Kata benda murni, dia tidak punya akar kata. Panjang dia punya akar kata, masuk ke kata benda, kata kerja. Kalau kata benda nanti tidak punya akar kata, kata benda. 3 ini bagian kita. Kemudian masalah jamak, kita sebutkan kalau dia jamak, kita kelompokkan reguler dan irregular. Reguler dan irregular. Kalau yang reguler, kita buat rumusnya sudah ada. Yang reguler, rumusnya sudah ada kita buat. Yang irregular, kita hafal saja. Ikutin aja ayat yang ada. Nah, irregularnya ada 2. Irregular yang sering muncul, kita buat dalam catatan buku itu beberapa yang sering muncul. Jadi kalau dia reguler, kalau bukan irregular, kita kelompok irregular. Nah, ada irregular yang sering muncul dan ada irregular yang cuma sekali. Nah, itu kita ikutin aja apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian huruf. Nah, huruf ini kita hanya kelompokkan dia 1 huruf, nah 1 huruf, 2 huruf, sampai 5 huruf. 3, 4, 5. Kemudian beberapa karakter huruf itu yang misalnya mempatahkan dia, mengkasrahkan dia, beberapa kita masukkan dalam bunga rampai. Jadi ada juga bunga rampai ini pertama. Di bunga rampai, Nah, bunga rampai kita masukkan dia, sifat huruf misalnya mempatahkan. Nah, itu struktur dalam kita. Kemudian di bunga rampai juga kita masukkan beberapa pengecualian, keistimewaan, dan bagaimana hal-hal yang jarang terjadi kita masukkan dalam bunga rampai. Nah, bunga rampai itu saya terinspirasi bunga rampai ya, karena banyaknya hal-hal yang istimewa, banyaknya yang sangat menarik dalam Al-Quran, tidak cukup dibahas di sini apa tempatnya di bunga rampai. Bunga rampai ini istilah apanya kan di azur dan lain-lain sebenarnya, tapi kita kemas dalam bentuk bunga rampai. Jadi inilah batang tubuh dari metode Al-Sani. Saya namakan ini batang tubuh metode Al-Sani. Dari materi ya, batang tubuhnya. Abstraksi lah kalau batang tubuh bahasa bahasa sosialnya, kalau ini abstraksi lah bahasa akademis. Jadi abstraksinya gini Pak. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak pada saat mendiskusikan ini kita ada di mana nih? Oh ada di kata benda, oh ada di kata kerja. Ini pakaiannya sudah ada. Bagaimana nanti kalau nggak ada termasuk ini? Nah, kita coba kemana yang lebih dekat? Mana yang lebih dekat? Oh ini dekatnya ke kata kerja pelaku. Oh ini dekatnya karena ada saja hal-hal baru yang ada dalam. Sekali lagi banyak hal-hal yang baru mungkin yang nggak ada sini. Jadi kalau nggak ada, oh jangan dianggap oh ini kurang kali ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon dewasa dalam kan perbedaan-perbedaan nanti. Jangan nanti apalagi nanti kita kan setiap orang bisa masuk ke kelas mana. Jadi seseorang masuk ke kelas Bu Wati, terus masuk ke kelas Bapak, kok beda-beda ya. Ada hal yang terbuka yang tidak mempengaruhi makna. Mungkin yang belum ada di buku ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu inilah skema dari batang tubuh metode Al-Sani. Itu hal yang pertama yang saya sampaikan.
Di materi itu ada eh itu ya. Nah, yang kedua ya, untuk detail, nah, mungkin setelah kita Lebaran nanti saya buat semacam dua kelas, dua kelas, dua kelas. Kelas pertama yang ada sekarang sama saya yang masih belum selesai teori, saya akan lengkapin semua. Kelas saya dengan misalnya kelas malam dan ketuanya Pak Yunasman, kelas yang dengan Pak Hilman atau kelasnya, atau dengan Pak Fauji pagi atau siang yang kelas offline semuanya itu saya review semua, saya sampaikan. Itu dua kelas pertama yang masih sama saya, yang masih. Yang kedua yang sudah saya serahkan sepenuhnya kepada pendamping saya, kelas Bu Wati, kelas Bu Nel, yang Pak Pinky CS, kelas Pak Usen, semuanya saya jadikan satu kelas untuk materi inti yang saya jadwalkan mungkin selebaran nanti saya pikir dulu apakah seminggu selesai untuk menyamakan persepsi ya. Jadwalnya kita pilih nanti Pak. Jadi itu dua kelas itu. Nanti mungkin saya koordinasikan dengan Bu Aini nanti. Ada kelas yang sudah pendamping. Kenapa begitu ya? Biar sama rasanya ya. Kalau mencari benar salahnya itu tuh relatif. Oh, yang benar begini, yang benar begini. Itu sangat debatable karena beberapa ayat saya lihat oh kemungkinan bisa, oh ini bisa kerja, ini bisa benar, ada beberapa kemungkinan. Karena ada pengecualian ya. Jadi biar sebahasa ya. Kalau ada hal-hal yang belum termasuk situ, lagi Bapak Ibu, saya akan bertanya kepada anak saya dan anak saya akan bertanya kepada guru. Kalau dia nggak tahu, dia akan bertanya. Bahkan seorang profesor dalam bidang Quran pun, dan saya menyaksikan sendiri, pas dia menanya ke profesornya, sebentar deh, ini belum tahu nih saya. Kadang dia sudah jawab, Pak. Sudah jawab, habis sudah ralatnya lagi. Menandakan bahwa ada beberapa hal yang kita tidak bisa memahami. Oh ini apa? Makanya baru saya memahami sekarang. Walau bisawab. Setiap ada. Kenapa? Karena memang ada hal tertentu yang betul-betul sangat apa ya? Terus saya bikin saya penasaran. Kenapa ini? Dua-duanya bisa masuk. Dibilang ini masuk, bilang ini masuk. Dibilang kayak infada itu kan. Kalau dibilang pola infala masuk, dibilang pola if'anla masuk. Dan artinya kadang dekat-dekat, Pak. Nah, itu yang perlu kita sadar bersama. Nah, itu ya, Pak Ibu ya. Harapan saya material sani bisa diterima oleh umat. Ini persembahan kita, hanya bukan persembahan saya pribadi, tapi persembahan kita bersama. Dan sekali lagi, tanpa Bapak Ibu semuanya, ini nggak bakal bisa ada. Tanpa dukung Bapak Ibu, tanpa supporting moral, tanpa supporting material, maka betul ini nggak akan ada. Saya sendiri aja mau ngomong, nggak ada orang yang mendengar, ya gimana? Ya, begitu ya. Jadi itu dulu yang pertama, dan sekali lagi, insya Allah dengan adanya triple A nanti ya, triple A itu cuman trademark, tambah dikit trademark. Jadi ada pertanyaan, akademi akurasi ini apakah itu berupa kampus? Oke, istilah pokoknya. Apakah ada sudah izin? Enggak. Jadi akademi akurasi ini sama dengan dokter laptop. Nah, dokter laptop, ada lagi rumah sakit motor Honda, rumah sakit motor Honda. Ada itu di dokter lab. Jadi itu istilah trademark ya. Jadi ada lagi bengkel manusia. Saya temukan bengkel manusia. Apa perlu izin? Nah, jadi akademi itu merupakan sebuah tempat. Intinya kegiatan kita nanti belajar, praktikal offline 3 hari, kemudian kita memberikan santunan setiap bulannya dalam rangka pengamalan aturan kita. Kemudian situ juga ada tempat orang-orang singgah, nanti orang-orang yang karena di sini banyak tempat pesantren, mereka masuk anak pesantren dan dia tidak tahu tempat tinggal di mana. Kita kemudian juga tempat Bapak Ibu kapan saya datang ke Sentul, itu saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak terhadap Triple A tadi. Ya, Triple A insya Allah dan kita targetkan 2 atau 3 bulan lagi itu bisa kita tempatin. Itu masalah materi Pak ya. Jadi inilah apa istilahnya, abstraksi kita. Untuk itu saya buka ya kita jawab dulu tentang abstraksi. Saya kembalikan ke Butut dulu, kita buka abstraksi dulu Butut, mungkin barang 5-10 menit sebelum saya lanjut.
Biar satu-satu dulu ya. Saya boleh Bucut, tanya, Pak? kita buka diskusi tanya jawab. Ya, Oh, Bu baik. Rita. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Yunasman Pak Ustadz. Oh, sebentar. Bu Rita dan nanya. Kita Ya. boleh sebentar. Ya, Bucut. Iya, Aduh, Bucut. ya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita rekam semuanya ya. Ini mengenai ayat Pak, saya ada yang kurang jelas. Kan ada Ya. yang KB. KB itu bawahnya KBKK, KB pelaku aktif. BPA, KBPP, kata benda pelaku aktif dan kata benda pelaku pasif. Sebelahnya itu apa? Sebelahnya apa Pak? Kata benda Ini- murni. Kata benda murni. Apa? Kata benda murni. Oh, kata benda murni. Sebentar. Kata benda yang definisinya kata benda yang tidak punya akar kata. Oh, kata benda Ya. murni. Dia nggak ada akar kata. Tapi Kata dia kerjanya ada. nggak ada. Dia Oke. nggak punya kata. Lalu- Dia nggak punya kata kerja. Tak punya kata kerja ya. Tak ya. punya kata kerja. Terus Ya. bawahnya ini majemuk sama apa tuh bawahnya nih Pak? Yang Kata mana, benda Mbak? majemuk. Ini nih di Re- bawahnya KBKK, KB pelaku. Re- Bawahnya ini. Ya ini. Reguler dan irreguler jamaknya. Atasnya majemuk. Enggak, Ini- kata benda biasa aja, kata benda aja. Ini bawah ini maksudnya bawahnya KBK. Ya ini nih atasnya irregular. Ya ini. Dia kata Atas- benda pelaku aktif, kata benda pelaku pasif, kata benda Ya, aja. bawahnya lagi Pak. Ini majemuk. Irreguler, reguler, bukan majemuk. Oh, regular. Oh ya Nah, udah. majemuk ini definisinya ada lagi. Kata benda majemuk ada 2 kata atau 3 kata benda yang digabung jadi satu. Oh, tapi itu bukan di bawah kata benda ini bukan ya, Pak ya? Di bagian bagian yang kata benda. Bagian mungkin dia bisa jadi gabungan kata benda kata kerja dengan kata benda pelaku aktif. Oh, Bagian oh, aja iya. dia kata benda gabungan. Jadi gabungan 2 atau 3 ini menjadi kata BE kata benda majemuk dia. Oh, Yang punya mana satu. iya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Buya, Dok. mohon maaf, nggak bisa dibesarkan ya Buya, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, Nggak tahu ini settingannya di saya apa di situ yang salah ya Buya. Nggak tampil utuh gitu. apa di Zoom? Kalau itu gimana? Di pen, Tadi Pak. tadi bisa. Ah, itu Nah, bisa? ini bisa. Saya? Oke. Oke, tadi Bucut Pak Yunasman dulu udah cuci tangan. Nanti habis itu baru Pak Joko Mauna. Silakan Pak Yunasman dulu. Baik, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan huruf 1, 2, 3, 4, 5, Pak Ustadz. Ya, Nah, selama ini saya baru tahu yang sampai 4 kata. ya. Boleh salah satu atau beberapa kata yang 5 kata, 5 huruf itu, Pak Ustadz. 5 huruf di contoh ada tuh, Pak. Coba lihat. 4 libe. Misalnya kata hai hata. Ada di, coba lihat Pak. Mudah-mudahan saya contohin. Ada contohnya. Ada contoh kata-kata hai hata. Enggak banyak Pak, Yunasman yang 5 itu. Maka 4 dan 5 itu kita gabung. 4, ini saya buat 4 dan 5. 4 dan 5 digabung, Pak. Yang mana Bu ya? Hai kata. Enggak ada Bu ya. Sebentar. Tenang. Lihat contoh dulu, lihat contohnya. Halaman berapa, Bro? 35. Berapa? 35. Oh iya. Hai hata ya. Enggak saya buat 4 ya. Oke. Hai hata. Jadi tadinya 4 sama 5. Jadi saya buang jam 5 di buku materi sampai 4, nanti dalam contoh ada 4 dan 5 ya. Itu kita tambah aja melalui melalui YouTube aja. Ditulis saja Bu ya contohnya. Nanti saya cari dulu berapa buah nanti. Oh ya. Yang kedua, Pak Ustadz, ini Ya. jamaknya reguler dan irreguler ini saya belum terbenakkan, Pak Ustadz. Reguler Oh, nanti itu kan ada rumus. Kalau materi detail Pak Yunasman di kelas. Ah, Ini pakemnya dulu, ini apa globalnya dulu. oh, Jadi yang pertanyaan detail nanti di kelas saya jawab masing-masing ya. oke, terima kasih, Pak Ustadz. Ini apa? Ini global. Kayak ibarat kita mau jalan ini. Ayo kita ke Padang dulu dari Jakarta. Nah, itu dulu. Apakah membawa koper 3, bawa baju, bawa celana, bawa apa nanti. Sekarang kita ke Padang dulu. Tujuannya adalah rekreasi. Apa yang mau dibawa? Nah, nanti Pak. Yang penting kita berangkat rekreasi. Ya. Kayak gitu dulu Pak Yunasman. Detailnya saya janjikan nanti di kan masing-masing kelas nanti. Ya, makasih Pak Ustadz. Oke. Oh, Silakan Bu Cut, itu ada Bu Nes sama Pak Joko. Tadi saya lihat Bu. Joko duluan ya.
Pak Joko ya. Silakan Pak Joko. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rizal, saya mungkin ingin konfirmasi saja. Kadang-kadang saya kalau menjelaskan kata benda itu biasanya saya kelompokkan begini Ustadz. Tadi selain juga Ustadz sudah mengelompokkan, mungkin sekedar menambahkan atau mungkin bertanya saja. Ya. Yang pertama bahwa kalau kata benda itu kan ada KBKK, ada KBPA, ada KBP, kata benda murni, kata benda superlatif, kata benda majemuk gitu ya Ustadz ya. Ya. Boleh saya kelompokkan begitu ya? Superlatif sebenarnya bagian dari kata, sebentar dulu. Saya masukkan kemana dia? Kalau enggak kita buat satu pakem lagi Pak. Kata benda superlatif, kata benda. Dia bisa PA, bisa dia kata benda kata kerja Pak. Dia bisa bagian, tapi dia superlatif. Dia bisa bagian dari kata benda kata kerja, atau dia bisa bagian kata benda pelaku aktif. Jadi superlatif itu sama dengan reguler Pak. Reguler tuh Pak bagaimana membagi itu ya? Nanti oke Pak, jadi itu saya pikir dulu Pak. Nah, ini enak, ini ada kelanjutan pertanyaan saya Ustaz. Oke. Nah, sementara dari kelompok dari kata kerja, kata benda dan seterusnya sampai kata benda majemuk tadi, itu kan ada jamak tunggal, ada regular dan irregular kan gitu kan? Ya betul. Ah kan gitu. Nah, apakah semua dari bagian-bagian tadi itu semuanya ada terdiri regular irregular Pak? Ya betul Pak. Ada ya? Jadi kata benda kata kerja juga ada irregular, ada irregular. Kata benda pelaku aktif, pelaku pasif, kayaknya ada juga irregular. Kata murni ya ada regular. Irregular dan regular itu kaitan dengan jamaknya Pak. Ya betul. Nah, maksud saya kalau sudah tahu seperti itu kan nanti kalau ketemu kata benda kan tentunya itu tergantung dari ayat ya Ustaz ya. Betul, kita menerjemahkan ayat. Ya betul. Kemudian keterkaitan dengan kata kerja Ustaz. Ya. Kata kerja. Saya kira kalau kata kerja ini kan seperti kita ketahui pada umumnya kan terdiri dari akar kata tiga huruf itu Ustaz ya. Ya. Nah, sementara saya belum melihat sudah ada belum Ustaz ya kata kerja yang terdiri dari lebih dari 3 huruf Ustaz? Ada atau pola yang tidak ada di 11 itu? Seperti kemarin kan ada Tom Ana itu kan Ustaz? Oh iya ada Pak, ada. Udah masuk ya? Sudah. Pak Lala tuh. Tidak, saya belum nemu aja itu. Itu pola Pak Lala, tapi mana coba if Allah juga Pak. Jadi di samping pola Pak Lala ada turunan lagi. Betul. Itu nggak banyak kata Pak, itu paling 1-2 kata seperti itu. Jadi itu kita masukkan ke bunga rampai aja nanti, karena dia nggak banyak. Jadi yang 4 kata kita kelompokkan semua kepada pola Pak Lala. Walaupun hurufnya tidak berurutan 2-2, misalnya sadraka, saitana, itu kita kelompokkan pada kelompok pola Pak Lala. Kemudian lagi Ustaz, ada kata yang begini Ustaz, seperti misalnya yauma idin. Ya. Yauma idin. Yauma idin itu kan itu termasuk KBM atau apa Ustaz? KBM lah Pak. KBM lah Pak jadinya. Tapi kan belakangnya itu huruf Ustaz ya, idin itu. Iya kan itu iza, kan? tanwin, ya dari kata iza. Itu kan dari huruf menjadi kata benda, dari kata kerja menjadi kata benda kan itu biasa Pak. Cuman yang huruf jadi kata benda cuma 1-2 Pak, nggak banyak. Makanya sekali lagi mungkin Pak ya. Yang paling tinggi kaidah kita, yang saya bersyukur Pak Joko, setiap kaidah ada pengecualian. Itu tadi Ustaz ya. Ya, itu kita pakai ke situ. Itu kan pilihan. Bisa kita kelompokkan ke KBM Ustaz ya? Bisa. Dan itu pilihan Pak Joko. Ya. Karena itu memang memenuhi syarat KBM. Ya, betul. Kemudian begini Ustaz, itu kan ada kelanjutannya pertanyaan saya. Itu seperti kata yauma, itu kalau kita lihat dari Mahmud Yunus itu tidak ada akar katanya. Ya.
Sementara kalau saya lihat di Munawir. Munawir itu ada akar kata tapi ya wama, Ya. ya wama gitu Ustaz. Hmm. Boleh nggak itu ya wama itu termasuk saya ambil sebagai akar kata Ustaz? Coba bukan Pak, ini kan agak detail. Mungkin kalau itu tuh kita tanya nanti di apa aja Pak, di kelas ya Pak ya. Oh gitu. Agak detail di kelas ya, agak detail di kelas kita. Supaya jangan kita, ini kita padu Pak. Insya Allah nanti di kelas Pak Yunasman kita bahas itu Pak. Ya, ini kebetulan lagi ketemu di kelas kemarin Ustaz. Oke. Ya. Nanti di kelas saya jawab. Iya. Ini di kelas saya jawab ya Pak ya. Oke, Saya cerita Bapak ya, kenapa saya Baik. membatasin supaya jangan, supaya nanti ini penting dulu Pak. Jadi Ya, gini Pak, logika saya dari Jakarta, saya sering diskusi sama istri itu. Kita ke Padang yuk. Nah, kita pengen tahu ke Padang, jangan kita ke Padang, ayo beli tiket. Bungkus baju. Nggak begitu saya bilang. Kita ke Padang ini ngapain dulu nih? Ya, oke. Terima kasih Ustaz. Nah, terus kemudian satu lagi. Ini mungkin termasuk apa perubahan dari buku Ustaz yang baru nih. Ya. Keterkaitan dengan huruf bermakna Ustaz. Itu kan termasuk bagian dari ayat ya. Betul Pak. Kan huruf bermakna. Ini sementara Ustaz buku yang baru ini kan justru dikurangin ini Ustaz. Ya. Nah, itu saya ini cara pribadi Ustaz, mohon maaf. Saya kok punya keinginan kenapa tidak ditambah lagi yang banyak sehingga kan itu kan merupakan hafalan. Kalau sudah banyak maksudnya kemudian saya tempel di depan meja saya gitu sehingga sering kita lihat apa gitu maunya sih Ustaz. Iya. Maunya gitu. Oke. Karena kan kalau namanya huruf bermakna kan tidak berubah-ubah Ustaz. Betul. Nah, itu maksud saya Ustaz. Oke. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Saya jawab Pak ya. Kita satu tinggal huruf bermakna. Karena huruf bermakna kita kita betul-betul based on kamus. Nah, di kamus saya lihat ada semua. Kan kita pakai kamus, Pak. Kenapa pengalaman saya dulu masuk huruf bermakna ternyata dia kata benda. Saya tarik lagi. Nah, daripada memunculkan nanti polemik lagi di belakang hari, saya kurangin aja contohnya. Nanti sepenuhnya kita, jadi huruf sepenuhnya kita mengacu ke kamus, baik Madunus maupun Munawir. Dan itu lengkap di buku kamus Pak. Jadi makanya huruf mungkin Bapak-bapak Ibu ya kreatif. Nah, cari aja di kamus Mas. Dan cara mencari huruf di kamus sudah saya ajarin di kelas masing-masing Pak. Di kelasnya tuh Pak gitu. Misalnya kelas Pak Yunasman cari huruf di ini loh. Di kelasnya Pak Pak Ilman juga gitu, saya terangin satu cari kamus. Nah, kita based on kamus saja. Yang kedua, dia lentur, Pak. Nanti kalau dibilang di arti di situ, misalnya dua saja, padahal tempat lain lagi artinya. Jadi biarlah kita buat kamus dan sangat fleksibel. Mungkin seperti kata izin tadi ya Ustaz ya. Ya, jadi seperti kata izin tadi ya, tadi dari huruf bermakna iza, tapi ternyata bisa menjadi kata benda di situ ya. Iya. Oke, baik. Pak jangan terjadi meralat buku Pak. Kemarin kan ada kata ya. Ayun sama kan ke huruf ternyata dia kata benda. Kan nggak mau lagi terjadi dua kali. Kayaknya saya keluarin ayun. Gitu, Pak. Jadi huruf pedoman kita hanya ke kamus. Ke kamus ya. Ya, masih Ustaz. Coba jago, oke? Ya. Oke. Silakan Bu Nel, Bu Cut. Bu Nel, silakan Bu Nel. Terima kasih Bu Cut. Terima kasih Pak Ustadz. Kita terima kasih sekali kepada Pak Ustadz dan Mas Bide ya, yang telah menyempurnakan materi Al-Hasani edisi Maret 2023, di mana lebih memudahkan kita, lebih lengkap dan lebih memudahkan kita untuk memahami tentang materi Al-Hasani. Kemudian tadi juga Pak Ustadz sudah menyampaikan mengenai batang tubuh atau kerangka konsepnya ya Pak Ustadz ya. Dimana nanti dari sinilah nanti di top down atau di cascading ke bawah dan nanti bisa lebih memudahkan kita ya dalam membangun komitmen dan menyamakan persepsi. Jadi sekarang kita menyamakan persepsi Ustadz ya. Itu lebih mudah dalam memahami proses belajar mengajar nantinya. Kemudian di sini Pak Ustadz itu luar biasa tadi kita lihat tadi skemanya. Mungkin di sini yang ingin kami usulkan Pak Ustadz dalam kata kerja itu tadi sudah disampaikan bahwa itu unggulan ya Pak Ustadz, unggulan kita 4 poin usia dan di pembagiannya di sini ada yang pertama 4 poin kemudian kedua usia. Bagaimana kalau kita masukkan juga di sini untuk kata kembar Pak Ustadz ya, karena kata kembar itu berbeda untuk
kata kerjanya dengan bentuk yang reguler gitu. Karena ada teman-teman di kelas bertanya, Bu Nel, itu yang matriks yang di belakang itu apakah apa namanya? Bagaimana katanya. Jadi waktu itu saya menyampaikan, mohon nanti ditambahkan Ustadz kalau salah. Ini untuk yang reguler, maksudnya yang 3 huruf, yang tidak ada huruf sianya dan tidak ada huruf kembarnya gitu. Ya, tapi ketika dia ada huruf sia dan ada huruf kembar, tetap mengacu kepada matriks ini yang 14 pelaku ini, tetapi ada modifikasinya gitu. Jadi huruf sia itu kan hampir sama dengan huruf kembar sebetulnya. Ketika misalnya kola, pola afalanya akola, ketika dia kembar dola juga adola kan gitu. Contohnya kan seperti itu. Nah, jadi juga kakek sadenya juga gitu. Jadi bagaimana kalau nanti di kata kerja ini kita masukkan yang pertama 4 poin, yang kedua Rusia, dan ketiga kata kembar gitu Pak Ustadz. Oke. Ya, Di materi kita sudah ada ya. di materi sudah ada sebenarnya di bunga rampai, setuju. tapi untuk KKP saja yang di bunga rampai. Gitu. Huruf kembar. Iya. Kalau KKD-nya kan ada di buku, di kamus ada. Iya. Iya. Nah, jadi kenapa KKP-nya aja? Karena di kamus nggak ada KKP, tapi kalau KKL dan KKS tadi ada. Iya. Oke. Setuju sebenarnya tambah di sini huruf kembar. Oke. Iya. Oke, 3. Makasih benar. Iya. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi huruf kembar ini kenapa sama? Karena banyak pertanyaan juga. Jadi terus terang huruf kembar ini saya juga diskusi sama Dede gimana. Dia ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Nanti mana yang ada dalam. Jadi Ibu udah punya pakem nih. Udah begini juga begini. Nah kita lihat di kamus. Di akuran. Oh, yang banyak tuh polanya pola yang pilihan kedua pertama. Sebentar, coba buka ya. Yang banyak di akuran pilihan pertama. Pilihan pertama ya. Pilihan kedua kita juga tapi nggak banyak. Sama yang sering satu ya. Jadi masih benar ya. Jadi kata kerja 4 poin, kemudian huruf sia dan huruf kembar ya. Oke. Setuju. Skemanya tambah 1 lagi ya. Iya, Pak Ustadz. Oke. Berikutnya Bu Cut itu ada Uni. Terima kasih Bu Nel. Masuk ke Uni. Ya, Uni Zumiati, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk kata ganti, kata penghubung, dan kata tunjuk, itu bisa kita masukkan kelompok kata benda ya Ustadz? Ya betul, kata benda dia. Jadi break dari kata benda. Nah, untuk kata ganti, kan kita ada 2 sebenarnya Bu ya. Ada kata benda, kata ganti murni, ada pelakunya ya. Jadi huwa huma hum, kalau dia subjek pelaku. Tapi kita tetap namakan kata ganti supaya jangan terlalu banyak istilah. Banyak istilah, jangan terlalu banyak rancu. Nanti ini pelaku lagi nih. Kan pada saat di depan dia anta, kita pelaku itu. Pada saat ta baru dia kata ganti kan. Antum dia kan menjadi pelaku, tapi pada saat jadi kum baru kata ganti. Nah, walaupun antum dan kum kita samakan bentuk kata ganti. Mempermudah, mensederhanakan istilah. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya berani menyederhanakan istilah? Supaya jangan terlalu banyak istilah yang ada di kitab beredar. Ya saya nggak mau juga terlalu banyak istilah. Saya usahakan seminim mungkin istilah itu. Sehingga Bapak-Bapak Ibu dalam tujuan akhir kita kan menerjemahkan ya. Jadi kata ganti, bahkan kata penghubung alazina itu bisa juga kata ganti. Break dari kata benda nanti dia. Ya, makasih Ustaz. Oke. Cukup Uni. Ya, silahkan kita beralih ke Ibu Nur Erwani. Silahkan Ibu. Silakan Bu. Silakan buka mic-nya Bu Nur Erwani belum? Ya Bu. Berkaitan tadi dengan pertanyaan Uni mengenai kata ganti Ustadz. Ya. Jadi memang kata ganti itu dia juga punya peran meskipun mungkin tidak terlalu besar perannya di situ. Misalnya hum itu atau hi bisa menjadikan tanwin menjadi kasroh gitu. Itu juga belum Pak Ustadz di bunga rampai gitu. Jadi peran kata ganti ini kan sama juga dengan peran huruf bermakna, huruf bersama. Ya.
Ya, itu barangkali Ustadz yang saya ingin Ya, maksudkan. kata ganti tadi yang ditanya ke Bu, ini kita bisa masukkan dia kata benda nanti, Bu. Ya, ya. Ya, jadi karena dia kata ganti nggak berubah-ubah, udah kita masukkan ke benda aja. Tapi kalau pelaku dia menyangkut kepada kata kerja. Nah, kalau kata ganti dia tidak menyangkut ke kata kerja. Dia kalau kata ganti itu istilahnya dia kadang muncul dia penekanan. Misalnya wa antum tanzurun. Muncul kata ganti di situ kan. Antum itu penekanannya. Atau kalau dia di belakang jadi objek dia. Jadi di cara mencari kata-kata udah saya masukin. Jadi kita menghindari 2 kali tampil ya, Bu. Di cara mencari kata-kata muncul dia. Coba lihat tuh kata ganti. Buang kata ganti di belakang. Nah itu Bu ya. Jadi urai ini kata ganti. Mungkin tinggal kita memetakan masuk kemana dia ini. Kemudian Kaitannya, Ustadz, perannya dia Ustadz, peran kata ganti itu di belakang kata-kata kerja itu. Ada, di mencari kata ada tuh, Bu. Tekankan itu. Dan coba dibuka di materi mencari kata-kata. Ada itu. Kata ganti di belakang kata kerja sebagai objek. Kata ganti di belakang kata benda sebagai pemilik. Ada. Iya. Ada. Tapi ada yang mempengaruhi Ustadz. Perannya dia mempengaruhi. Misalnya dia menghilangkan na itu menjadi alif. Ya. Peran kata ganti hi misalnya. Oh ya, kata ganti itu memang itu mungkin karena tidak semua bisa di cover, nanti di YouTube aja saya sampaikan. Oh, kata ganti ini menghilangkan alif dalam KKP, dalam KKL. Yeah. Ini menjadikan begini, menghilangkan tanwin, bisa nanti, Bu. Itu mungkin karena dia kurang, saya sampaikan di kelas masing-masingnya nanti. Iya, Pak Ustaz. Oke. Makasih Bu Nur ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Nur. Bentar Bu. Jadi mana yang belum termasuk, belum ada pertanyaan apa, kita inventarisasi, nanti kita sampaikan melalui kelas masing-masing tambahan. Karena kalau di lengkap sempurna Bu Nur, itu nggak jadi-jadi Bu nanti Bu Nur. Oke. Pikirnya Bu Cut, Bu Fitri ini, Bu Cut. Ya, silakan Bu Fitri ini, Fitra ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Pak Ustadz, sukses untuk kita semua. Untuk kita semua Bu Fitra ini persembahan untuk kita semuanya, bukan untuk Pak Ustadz aja sendiri, untuk kita semuanya. Sekarang Padang lagi hujan deras Ustadz, jadi suaranya agak kurang jelas. Masih kedengaran. Hujan badai sekali Ustadz. Masih kedengaran kok. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi Amin. hal-hal yang kita inginkan. Jadi sukses untuk kita semua karena beredarnya munculnya buku materi baru yang menyempurnakan buku sebelumnya. Pertama saya ingin batang tubuh yang Bapak Ustadz buat itu. Ya. Sepertinya memang ingin gitu dibuat, kemudian di-share di grup, Ustadz. Sehingga kalau kita dalam belajar, kita tahu, kita berada dalam ini sekarang. Kita berada dalam kata benda yang ini. Jadi bisa memfokuskan mencari materinya. Karena batang tubuh ini saya lihat sangat bagus sekali untuk membimbing kita dalam mencari materi-materi pada buku baru ini. Kemudian saya juga yakin dan percaya bahwa materi ini memang akan terpahami nanti secara perlahan-lahan dalam proses pembelajaran. Tetapi ada sedikit yang sudah saya baca-baca, memang tidak semuanya terbenarkan, tapi saya ingin Bapak menjelaskan sedikit saja halaman 42 itu tentang pilihan kedua. Ya, itu tuh agak ragu baris akhirnya jadi patah untuk pola anta. Nah, jadi ya, pola dipatahkan, anta. Bu. Dia memang begitu rumusnya. Jadi dipatahkan. Di KKP-nya dipatahkan, Bu. Oh, di KKP-nya dipatahkan. Jadi nggak dimatikan dia, karena dia kan kayak hulu kan. Dia kan ada sukun, kalau sukun dua-dua nggak bisa. Jadi dia dipatahkan jadinya hulla. Oh, jadi itu anta ya Pak, nggak dimatikan ya Pak? Nggak dipatahkan dia. Oh ya. Itu. Tapi yang sering Bu, yang pilihan pertama.
Yang sering muncul itu pilihan pertama. Nah, nanti kita lihat ayat-ayatnya, Bu. Jadi kita ibaratnya ini dua cetakan udah ada nih. Nah, ketemu ayat, oh ini cetakan kedua, oh ini cetakan pertama. Sehingga nggak ragu, ini KKP apa bukan? Nah, oh ini cetakan kedua KKP nih. Oh ini cetakan pertama, ini KKP nih. Ya, Bu ya? Iya, iya. Dan Kemudian nanti di satu kelas, lagi Ustadz, ini sebenarnya apresiasi aja di halaman 49 itu ada kalimat terakhir Ustadz, itu saya benar-benar terharu dan rasanya ingin nangis Ustadz. apa tuh, Bu? Aku ingin selalu bersama kalian sampai akhir hayat. Jadi saya pikir bukan Bapak saja yang ingin seperti itu, saya juga ingin bersama-sama dengan keluarga besar Al-Sani sampai akhir hayat. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semua semakin dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran semakin menyenangkan. Amin. Saya harap ya. Bu Fitra, ya, kan ada di kalimat terakhir Bapak itu. Ya. Puisi itu saya buat karena lahir dari hati nurani yang paling dalam, Bu. Itu kalau sebuah puisi itu nggak bisa lahir kalau dipaksakan, Bu. Ibarat orang kalau bapak saya bilang, bapak saya bisa bilang, Dal, tuah itu nggak bisa diajar. Tuah nggak bisa diajar. Tidak penting ya, mungkin bapak-bapak yang orang tahu, tuah nggak bisa diajar. Yang kedua, kalau ke belakang ke WC, nggak bisa dipaksain, nggak bisa. Dia seperti air mengalir. Jadi pada saat saya membuat ini sedikit puisi ini lahir dari hati yang paling dalam. Nggak bisa dibuat-buat. Jadi pada saat membuat itu ya memang saya menginginkan kita bersama-sama selalu bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Jadi bukan hanya setahun 2 tahun. Saya insya Allah dari 2016 awal sampai sekarang 2037 tahun, insya Allah istiqomah. Sampai kapan? Ya sampai akhir hayat. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada kepentingan lain, ada urusan lain, ada hal lain yang keluar, nah kami bisa sampai ke sana. Tapi sepanjang Bapak Ibu ada tetap di Al-Sani, kami tetap. Istilahnya Al-Quran itu kita bahas dari Al-Baqarah sampai Pulang Berabinas, habis waktu 20 tahun, Bu. Itu kalau lancar. Kalau kita habis 10 tahun, kita ulang dari depan lagi, 20 tahun lagi. Jadi bagi saya nggak ada lagi waktu yang tersisa. Bahkan kalau waktu di satu hari 24 jadi 44 jam, saya masih kurang waktu rasanya. Satu hari ini Allah rubah dengan kun fayakun Allah menjadi 48 jam. Bagi saya waktu masih kurang untuk Al-Quran. Oh, dirubah lagi menjadi 2 kali lipat lagi jadi 96, tetap masih kurang. Makanya saya, Bapak Ibu, melalui apa ini saya sampaikan, saya berdoa sama Allah, andai saja saya masuk surga. Maka di surga permintaan pertama saya apa, Bu? Al-Quran. Saya nggak minta-minta yang lain lagi. Al-Quran dulu. Ya Allah, berikan aku Al-Quran. Apa kamu baca lagi, ya Allah. Nah, di dunia kan belum cukup waktu saya baca Quran. Karena baca Quran itu sangat nikmat, apalagi kita memahami, sangat nikmat, yang tidak ada tarat. Maka perlu saya katakan, rasa cinta kita ke Quran itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Bapak Ibu kehilangan rasa cinta Quran, saya menganggap Bapak Ibu sudah kehilangan segala-galanya. Jadi jangan sampai hilang rasa cinta Quran. Itu Bu Fitra ya, tanggapan saya Bu Fitra ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sekarang masuk ke Ibu Elvia. Silakan Bu Elvia. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. jadi terharu nih Bu ya. Ya. Karena baru di Al-Hasani ini saya merasakan kenikmatan untuk mempelajarinya. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya usul saya seperti sama dengan Bu Fitra ini tadi, bahwa skema ini barangkali bisa di-print dengan yang rapi Bu ya. Ya, Jadi insyaallah. sebagai saya yang baru masuk, ini dengan melihat ini aja udah bisa membayangkan bahwa oh baru saya sampai di sini. Masih Iya. banyak yang belum saya ketahui. Jadi kalau Iya. di-print dengan rapi, tidak ada lagi pertanyaan seperti Bu Rita tadi.
ini apa gitu Bu ya. Ya. Jadi nanti kita waktu di kelas sehingga kita bisa tahu posisi kita sampai mana gitu. Ya. Ya, Oke. itu aja Bu Permintaan ya. Bu Elvia saya akan coba rangka buat nanti, jangan pas anak saya Dede sampai nanti kami Ya. buat biar lengkap. Tadi kan ada masukan Bu Ya, Mel. ya masih banyak masukan. Kita tambahin lagi nanti biar lebih lengkap Ya. lagi ya. Biar Ya, nanti Bapak ya. Ibu bisa ada di mana kita ini. Ya. Bu Elvia ya. Ya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Jadi Bapak Ibu, seperti ini kita mau kemana? Jadi jelas ya. Oh saya mau ke Padang, jelas. Oh Padang. Sehingga mau naik apa nanti jelas. Mau ngapain ke Padang? Jadi semacam strategik. Ya. Ini kan informasi strategis sekali Pak. Jadi itu yang tepat. Makanya saya secara teknis saya nggak jawab dulu. Saya belum jawab. Jadi yang strategis saja dulu. Oke, siapa lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Kita bincang-bincang santai dulu. Dikit ya. Hah? Iya, ada tambahan dikit Bu ya. Silakan Bu Mili. Oh ya Bu. Ya, Bu Emel. Ini Bu ya, mungkin materi baru itu bisa dibuat ayatnya lebih tebal, di bold kali ya Bu ya. Ya. Untuk beberapa peserta yang memang mata agak bermasalah, sehingga kalau pada saat melihat materi itu, kalau ininya dipakai lebih tebal akan lebih jelas kelihatannya. Oke. Mungkin bisa nggak usah semua Bu ya, khusus untuk yang mata bermasalah kayak Dokter Heri kan kasihan kalau misalnya dia harus dengan susah payah gitu. Kalau misalnya bisa dibikin tebal gitu Bu ya. Oke, materi sudah ada. Jadi yang meminta nanti saya kirim ke Bu Meli. Nanti Bu Meli minta ke Bu Meli ya yang tebal. Jadi Bu Meli berikan kepada yang meminta aja. Soalnya apa? Ada sedikit perbedaan halaman ya. Jadi tolong nanti saya kasih ke Bu Meli, nanti Bu Meli yang men-share ke minta. Jadi saya umumkan bagi bapak-bapak yang memerlukan bol, nanti langsung minta ke Bu Meli ya. Dan itu jangan biar yang lain lagi. Jadi Bu Meli men-share ke orang itu, stop di orang itu, jangan dibagi lagi. Karena kan berbeda sedikit halamannya dengan yang lain. Jangan dibagi ke yang normal. Oke, silakan Bu. Nanti saya share ke Bu Meli ya. Jadi Bu Meli, pesan saya, jangan di-share di grup, jangan di-share di mana-mana. Cuman berikan kepada orang yang minta khusus. Yang butuh, iya. Yang butuh khusus ya. Iya, baik Bu ya. Makasih Bu Pak ya. itu udah minta ke saya, Pak Dr. Beni udah minta, saya kasih. Iya, Dokter Heri juga Bu ya. Oke, nanti berikan ke Dr. Heri ya. Jadi stop di situ ya. Baik Bu ya. Ya, makasih Bu ya. Sama Bu Meli. Silakan Ibu Ducit berikutnya. Ibu Ani terlebih dahulu. Bu Ani Hadi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Kalau saya baca hanya ada sedikit saja yang saya tanyakan. Di sini di halaman 17 khususnya untuk akar kata. Di sini ada huruf C akar kata. Terus saya buka lagi, ada di halaman 28 sampai dengan 29, itu juga membicarakan bagaimana mencari tiga huruf di akar katanya. Apakah ini ada bedanya, maksud saya? Kalau tidak ada bedanya, apa nggak sebaiknya dijadikan satu saja, Ustadz? Jadi halaman 17, sama 28 sampai 29 itu dirunutkan aja Ustaz. Jadi biar kalau kita mau cari akar kata, sampai detail ngerti di situ gitu. Hanya sekedar halaman saja. Oke, makasih Wani. Jadi pada saat di halaman 17 akar kata secara besar dia bagian komponen 4 poin. Nah, di halaman 29 itu lebih cara mencarinya. Fokus ke cara mencarinya. Jadi memang karena akar kata ini merupakan inti dari Al-Quran, sekali lagi Bapak Ibu. Jadi saya perlu menguraikan 2 kali Bu, biar terbenarkan. Karena akar kata apapun ayatnya ujung-ujungnya akar kata. Jadi akar kata ini informasi yang harus lebih saya berikan kepada peserta saya. Nggak cukup sekali. Jadi makanya 2 kali tampil Bu. Pertama dari definisi, yang kedua dari cara mencarinya, cara mendapatkannya, urai lebih rinci Bu. Jadi memang saya pertimbangkan harus 2 kali saya tampilkan. Baik, kalau gitu. Enggak maksudnya kenapa kok panjang banget. Enggak apa-apa, biar lebih memang begitu cara mencari. Jadi kekuatan kita di akar kata itu, Bu.
Oh, Itu baik. merupakan kekuatan kita. Karena itu kemudahan Al-Quran itu ada di akar kata. Jadi ini harus kita angkat topik lebih banyak. Bahkan akar kata itu Bapak Ibu semuanya ya, akar kata 3 huruf itu huruf keduanya itu lebih detail lagi itu. Lebih banyak menentukan ayat yang huruf keduanya. Itu yang belum kita, mungkin nanti edisi berikutnya saya bahas huruf keduanya itu. Kata ba dari kata taknya itu. Ya, dari ainnya itu lebih banyak menentukan. Berupa ke KP-nya, berubah ke KPPA-nya, KBPP-nya, itu huruf kedua kata itu sangat menentukan sekali, Bu Ani. Iya, betul. Jadi Oke, biarlah kalau dia gitu. tetap tampil 2 kali ya, Bu Ani ya. Ya, oke. Kalau gitu saya makasih Ustadz. Sama-sama, Bu Ani. Terima kasih, Bu Ani. Ya, Sekarang makasih Bu Jud. Bu Zulhimidiati, Bu Zul. Pendeknya. Silakan Bu Zul. Mic-nya belum mic. Bu Zul, ya. Ya, ya, sebentar. Tadi yang ada yang bertanyakan dari, nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cut. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang masih saya belum terbenakkan Bu ya. Masalah kata benda yang di halaman 21, kemudian yang di kamus Bu ya. Kan suka Pak Adres suka tanya itu. Apa KBKK-nya gitu kan? Gitu Nah, itu kan ada di kamus kan, di kamus Mahmud Yunus itu kan di dalam kurung itu kan KBKK Bu ya. Ya. Nah, itu dalam pola fa'ala. Ya. Ya kan? Nah, sekarang yang di halaman 21 ini kan juga KBKK yang berasal dari kata kerja. Ya. Itu juga ada fa'alanya Bu ya. Nah, ini kadang-kadang saya belum terbenakkan nih Bu ya ini. Oke. Ya, itu Bu ya. Nah, terima kasih Bu ya. Bu Zul, itu kan semua pakai rumus ya. Jadi kata benda dari kata kerja, itu kan kata kerja kan banyak modelnya. Ada pola fa'ala, af'ala, if'ala, dan sebagainya. Infa'ala, istamala. Masing-masing pola ini ada kata kerjanya, atau kata bendanya. Misalnya, kalau misalnya pola af'ala, bendanya if'al. Itu rumus itu, betul. Jadi kata kerjanya misalnya gini, akhraja, maka bendanya ikhrajun. Nanti detailnya di kelas saya ulang lagi, betul. Di kelas nanti saya terangkan lagi semuanya. Misalnya aslama, bendanya Islam. Itu ya. Itu contoh aja, Bu. Dia berpola semuanya. Nah, yang kita mengikuti dengan yang ada itu bisa kata itu yang irregular. Yang mana, Bu? Sekali lagi. Yang kan misalkan dalam kata benda itu misalkan fa'alatun. Nah, ya fa'alatun, maka kata benda kata kerjanya ikuti dengan fa'alatun itu apa gitu. Bisa. Itu irregular itu. Itu termasuk irregular. Fa'alatun irregular itu. Reguler itu. Reguler. Oh gitu. Nah, kalau kata kerja kata benda yang mati tengah itu umumnya reguler. Cuman nanti reguler, dia sebenarnya irregular itu kaitan ke jamak, Bu. Kaitannya ke jamak. Ke jamaknya. Kaitan ke jamak. Gitu. Jamaknya. Kaitan ke jamak. Misalnya, kalau jamak kan biasanya 1 un, 2 adi, banyak una. Karena jamaknya bukan una kan. Macam-macam. Dia jamaknya macam-macam. Nah, di luar una kita anggap dia irregular, Bu. Nah, sekali lagi detailnya nanti di kelas. Jadi pada saat di kelas nanti tanyalah sebanyak-banyak di kelas nanti, betul. Sekarang kita kembali ke strategi planning dulu ya. Ya. Oke, ya. Contohnya Makasih, gini, Bapak. Contohnya strategi planning ini, Pak. Tadi contohnya saya kan, yuk kita ke Padang. Tadi saya sering contoh mahasiswa. Nah, kita ke Padang, ayo, bungkus baju dulu. Jangan dulu bungkus baju. Kita ngapain ke Padang nih? Pergi, ternyata ada acara olahraga, baju kaos. Tapi kita ke Padang dakwah, baju koko. Jadi rincian itu nanti setelah kita tetapkan dulu kita mau kemana dan apa tujuan berangkat, gitulah. Jadi hal-hal yang strategis dulu, gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Lagi saya janjikan nanti di detail di kelas masing-masing. Semacam roadmap lah gitu Pak tadi ya. Ya, roadmapnya ini. Iya, roadmapnya ini ya. Kan kita bicara visi dan misi dulu Pak Andi ya. Ya. Nanti baru ada detail. Oh ini visi misinya gini loh. Nah, misalnya kayak perusahaan, Pak. Ayo
tahun depan kita pengen, sekarang keuntungan kita misalnya katakan 5 triliun. Saya pengen tahun depan untungnya 10 triliun. Kita tuh dirinciannya gimana nih? Dibukalah kantor cabang baru, kemudian cari investor baru, cari gini. Setelah ada tujuan. Nah, tujuan itu adalah komitmen dari seorang topnya. Jadi, saya begini. Nah, nanti kita rincian. Pertama tujuan saya, Pak, saya pengen mudah Bapak memahami semuanya itu dulu. Satu, pengen membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Yang kedua, seperti Bapak mudah memahami. Nah, itu tugas saya merinci-rinci apa aja mau disampaikan. Kadang-kadang orang kan ngomong ya, kan mereka belajar, apa yang mereka pelajari, mereka ajarkan ke orang, apa merubahnya. Akhirnya, menurut saya agak sedikit terbelenggu. Nah, kita nggak mau terbelenggu. Kita pengen mudah, karena awal pertama sekali pada saat saya mulai menyusun Pak Andi dan teman, yang kepikir saya itu satu paket Bapak Ibu ya. Pada saat saya membaca Quran paham, doa saya satu paket. Ya Allah, mudahkan saya dalam menyampaikan kepada orang lain yang seperti kau mudahkan aku memahami. Hati-hati. Itu doa saya dulu Bapak. Jadi makanya orientasi saya, materi kitanya orientasinya adalah market oriented. Tailor made kalau bahasa ekonominya. Tailor made itu artinya sebagaimana tukang cukur. Ibu pergi tukang jahit, ibu pergi ke tukang jahit, apa ibu bilang? Ini sempitkan gini, ini buat lubang ini kan ibu suka-suka ibu membuat pesanan ke tailor made itu ke tukang jahit, bajunya lengannya dipanjangkan, ini disempitkan, ini dilipat. Itu tailor made namanya itu. Tailor made itu artinya bagaimana pesanan si customer aja. Nah, saya juga gitu. Bagaimana semaksimum mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nyaman belajar di sini. Nah, gitu ya, Bu ya. Makanya market oriented. Selalu dari awal saya katakan, saya ini metode saya market oriented. Siapa market saya? Ya bapak-bapak ibu semuanya. Saya tidak orientasi saya, Bu. Orientasi saya mungkin saya biar kasih tahu, ini film Adi, ini film Dari, ini film Amar, ini Mudaf Ilai ini. Itu kan orientasi ke saya. Tapi kan orientasi saya bukan saya, tapi adalah bapak ibu semuanya. Gitu ya. Jadi Pak Andi ya. Ya. Oke. Silakan Bu Yurni Satria. Bu Cut. Ya, silakan Bu Yurni. Terima kasih Bu ya, makasih Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambah penasaran saya, betul-betul ya masuk di grup ini. Saya ingin bertanya tentang kata benda murni itu samakah dengan kata yang memang bermakna benda seperti misalnya gunung, boleh kita? Ya betul Bu. Pemahamannya. Kata benda yang tidak ada kata kerja seperti mungkin gunung, ya. Nggak ada kata kerjanya. Nama orang. Ya. Nama orang. Jadi boleh sama ya dengan itu ya. Ya, jadi kata benda aja judul kita. Ini kata benda. Artinya pada saat Ibu lihat di ayat, dibuka kamus, nggak ada di kamus akar katanya. Karena memang ada bermakna benda dia. Berarti dia murni. Nggak ada KKP-nya nanti. Nggak ada KKP-nya. Tadi nanti Pak Ade nggak bisa nanya Ibu. Coba KKP kan gunung, nggak bisa. Jangan dulu saya ditanya Pak, ini masih pemula. Nggak apa-apa, Bu. Iya, ini masih playgroup ya, jadi masih belajar. Sama-sama, sama belajar. Iya. Tapi Bu Yuni, terima kasih Bu ya, assalamualaikum. Semangatnya tinggi. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi kata benda itu nggak bisa di KKP kan. Kan pernah ditanya kepada dia, ada jok dulu. Ah, ini gunung ini apa KKP-nya? Nggak ada, karena dia nggak punya kata. Oke Bu Yuni ya. Terima kasih. Silakan Bu Cot ke Bu Misdawati. Bu Yuni, terima kasih. Sekarang kita masuk ke Ibu Misdawati. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Cut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Misdawati. Betul. Pak Ustadz ini melengkapi bagan juga mungkin ya Pak Ustadz yang kaitannya dengan kata benda, pelaku aktif dan pelaku pasif kemarin. Sebenarnya waktu pertemuan kemarin Pak Ustadz sempat menguraikan ada kata benda pelaku aktif itu bentuknya tunggal, ganda, jamak. Satu lagi ada yang laki perempuan Pak Ustadz. Yang contohnya tamar butuh gitu. Nah itu untuk perempuan apa tuh laki Pak Ustadz? Mohon penjelasan lagi tuh Pak Ustadz. Yang laki perempuan contohnya apa gitu Pak Ustadz? Yang di buku ada tuh kan yang laki perempuan. Kalau laki itu tidak pakai tamar buta, kalau perempuan pakai tamar buta. Coba dia halaman ada di contoh, coba dia. Dia langsung contohnya yang laki itu, yang perempuan itu sari katun. Nah, sari katun perempuan Bu. Sari katun, sari katani, sari katun. Halaman berapa Pak Ustadz? Halaman 26 Bu. 26.
Ya. Nah, ada tuh. Jadi tamar buta itu merupakan contoh perempuan nanti. Yang di atasnya Perempuan ya. nazirun laki-laki ya. Jadi laki-laki perempuan itu tidak sama dengan laki-laki perempuan yang kita bayangkan Bapak Ibu ya. Laki perempuan itu adalah jenis katanya itu bukan bukan kelamin. Bukan kelamin. Jadi bumi nanti perempuan loh, mana kelamin perempuan nggak ada. Bukan itu yang maksud ya. Tapi jenis. Nah itu kita given Bu ya. Kenapa laki-laki, kenapa perempuan itu kita given Bu. Karena kita menerjemahkan ayat, kita lihat di ayat aja. Nanti ketahuan tuh. Oh ini kata gantinya laki-laki. Fiha khalidun. Oh berarti neraka atau surga laki-laki perempuan. Karena ini kata gantinya ha. Kalau Alkitab zalikal kita bular tapi laki-laki. Nah, Alkitab laki-laki dan neraka perempuan kita nggak bisa ada ilmunya itu. Nah nantilah itu yang saya buka, kita tanya sama Allah nanti. Biar Allah yang nerangin nanti. Terus saya gitu, ya Allah kenapa ini laki-laki, ya Allah kenapa Allah nerangin pasti ada. Nah, jadi ini yang belum tersingkap. Nah kita berbahagia Bapak Ibu Imam Quran yang tidak kita kayak alif lam mim. Alif lam mim kan hanya Allah yang tahu. Ya Allah terangin dong alif lam mim. Mencuri kesempatan ngobrol sama apa? Kan nggak ada orang cari-cari bagaimana bisa ngobrol sama pejabat, cari alasan. Kita cari alasan nanti biar ngobrol sama apa. Nikmat sorga yang paling besar itu apa Bapak Ibu? Bukan sorganya Bu. Nikmat paling besar di sorga adalah ngobrol sama Allah. Beraudien sama Allah. Sama dengan Ibu pergi ke istana presiden, istana raja. Istananya itu penuh dengan fasilitas. Ada kebunnya, ada kursi mewahnya. Tapi tidak diajak ngobrol oleh sang raja kan. Tapi puncak kebahagiaan di istana itu adalah ngobrol sama sang raja. Ngomong sama presiden Kyrgyzstan. Nah itu juga puncak nikmat surga adalah ngobrol sama. Nah kita cari alasan nanti, ya Allah ini perasaan ya Allah dibelamin. Apa sih artinya Allah? Biar Allah yang nanti. Pasti ada artinya. Nah, jadi gitu ya Bu. Kenapa kok Alkitab gendernya laki-laki ya Allah? Nanya cari alasan ngobrol lah. Itu saya mencoba, makanya saya berdoa pada saat masuk surga saya hanya ingin baca Quran. Bapak tahu rahasianya apa? Man arada yatakalamallahi falyakra'il Quran. Man arada yatakalamallahi falyakra'il Quran. Barang siapa pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Jadi secara hikmah, saya pengen baca Quran ya Allah. Artinya apa? Ya Allah pengen ngobrol sama Engkau ya Allah. Di surga. Nah, itulah nikmat paling tinggi di surga, ngobrol sama Allah. Jadi pada saat ya Allah, baca Quran ya Allah. Artinya apa? Bahasa lainnya, ya Allah, ingin ngobrol. Ya Allah. Itulah puncak surga yang tertinggi. Bukan bidadarinya, bukan air yang mengalirnya, bukan surganya yang bertinggi, tapi ngobrol sama Allah. Gitu ya, Bu? Miss Dawati? Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Makasih Bu Cut. Oke, ada lagi yang lain? Dawati, masih ada yang mau bertanya? Bapak Kalau nggak lagi? ada, saya ke Pak Adriel, Bu. Saya pengen dari Pak Adriel. Karena waktu juga. Assalamualaikum Pak Adil. Berarti kita punya pertanyaan nanti. Ya, nanti yang teknis ya Pak, Bapak Ibu, teknis kita di kelas masing-masing ya. Ya, itu yang apa itu yang huruf apa muqatta'ah ya? Muqatta'ah alif lam mim ya. Itu berarti itu bahan kita bertanya ke Allah nanti ya Ustaz. Ya, betul. Nah, itu. Yang bukan itu satu Pak, yang laki perempuan Pak. Kenapa Alkitab? Iya betul sudah. Ya, insya Allah kita ketemu nanti. Assalamualaikum Pak Pak Adil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Adil. Ya, jadi pengalaman saya selama ini setelah sekian lama belajar di Al-Arsani, memang kendala yang dihadapi memang dalam menghadapi huruf sia. Tidak ada kendala lagi tentang huruf sia. Kata kerja atau kata benda. Jadi benar, dan saya sangat senang tuh tadi huruf sia itu adalah unggulan dari Al-Arsani. Nah, ini memang menarik tuh, memang interesting tuh. Dan memang itu harus unggulan karena setelah kita menjelajah Al-Quran itu huruf sia ini memang perubahan-perubahannya memang bermacam-macam. Spesifik
Nah, Ya. spesifik. Ya memang punya apa namanya harus mempergunakan energi tersendiri. Kalau yang reguler-reguler yang teratur itu mah mudah, gampang dilogikakan. Kita kan Ya, sering ya. main logika. Ya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Sia nggak bisa main logika nampaknya. Ini harus baik. Satu kata mempunyai kaidah sendiri saya lihat. Nah, jadi itu yang terkesan bagi saya. Jadi saya terima kasih banyak tuh, Pak Ustadz. Jadi Nah, tapi memang kata kunci huruf siapa, Del? Ikhlas ya, menerimanya. oh ya Itu ikhlas dulu, itu menerimanya. dulu. Ya, Nah, kan ya, ada ya. dia 3 karakter, Pak Del. 3 karakter ini Ya. ya. Pertama, dia hilang. Hilang dia. Ya kalau dia hilang, Ya. kita cari dia. Apa yang hilang ini? Nah, satu dia menghilang. Yang kedua dia ganti huruf, ganti kulit. Ganti Alif kulit ke ya. waw, alif ke ya. Waw ke alif, waw ke ya. Ya ke waw, ya ke alif. Dia putar-putar situ aja. Kita ikhlas juga Iya. menerimanya. Kenapa Iya. dia berubah? Jangan ditanya. Sebenarnya Jangan ditanya. yukinun. Itu Ya, berubah yukin. dari ya ke waw, ya biarin Ya. aja. Iya. Yang ketiga dia bersembunyi di balik lain atau melebur dia. Iya. Itaka, oh bersembunyi dari balik tak. Ya udah kita cari lagi dia. Nah itulah Iya. asik rupiah itu Pak Dev. Ya kalau Iya. baca dengan rupiah itu sebuah nostalgia yang indah. Mungkin bapak-bapak Enak, ibu mengasihkan. ya 1 bulan itu khatam Quran. Saya nggak khatam Quran Pak, saya khatam rupiah. Iya, jadi Iya. Bapak bayangkan sebulan penuh saya mencari rupiah, dimulai dari 1 Ramadan. Sadarnya di mana Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah 1 sawal rupanya. Itu baru sadar saya Pak. Jadi saking asiknya. Gitu Pak Del. Iya benar Pak Ustadz. Itulah jadi impression saya terhadap Al-Asani. Ya saya emang sangat beruntung juga bisa masuk Al-Asani karena selama ini ya udah muter-muter juga. Ada apa namanya dengan istilah huruf ilai huruf apa nama itu. Tapi nggak ngerti-ngerti. Kalau ini udah dengan perkenalkan usia berubah-ubah sehingga bisa buka kamus. Wah ini satu kepuasan tersendiri Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya ini ya, alhamdulillah. Ya, saya dulu kan ada nama huruf ilat, huruf penyakit. Saya memikir lama, kok sakit huruf, yang sakit itu kita, bukan hurufnya yang sakit. Makanya saya nggak mau menerima huruf ilat itu. Itulah revolusioner kita, Pak. Jadi makanya istilah, bagi kita ya, yang penting bagaimana mendefinisikan istilah itu. Nah, itu yang paling penting dulu. Istilah jangan terganggu, oh ini kata benda penyambung, ini kata benda, nggak perlu. Bagaimana mendefinisikan apa yang kita sebut. Huruf sia, definisinya apa? Alif, waw, dan ya. Itu nggak ada tempat lain Pak definisi itu. Dia merupakan huruf sia apabila bagian dari akar kata. Itu strategis sekali informasi itu Pak Del. Iya. Kalau nggak paham Pak apa huruf sia ini. Saya mencari penonton bagian dari akar kata. Nah, itu tuh sangat informasi itu yang paling sangat strategis. Dia huruf alif waw dan ya. Dia apabila bagian dari kata baru huruf sia. Kalau dia enggak huruf sia. Karena alif waw ya itu juga bisa sebagai pola jamak, pola superlatif. Ya. Jadi alif wawiyah ini di sini dia kata bukan. Azabun, alif. Oh, itu bukan huruf sia. Ghafurun, ada waw, bukan huruf sia. Azimun, ada ya, bukan huruf sia. Kenapa? Dia bukan apa dia. Kalau akar kata baru. Nah, itu yang penting dipahami dulu. Iya. Itu yang terus terang Pak Del, huruf sia itu ya mungkin saya bukan mengatakan apa, saya sangat bersyukur, sangat bersyukur. Itu anak saya yang buka clue Pak, anak saya yang di Jepang tamatkan motor, yang membuka clue itu. Saya masih ingat ngomongnya, B, huruf Asia itu B, ada depan, ada tengah, belakang. Itu dia ngomong ke saya. Nah, di sini informasi awal itu yang membuat saya mencarinya Pak Del. Sama dengan kalau detektif tuh Pak Del. Terjadi tabrakan, terjadi pembunuhan di situ. Orangnya berbaju hijau. Nah, itu aja informasinya. Oh, lu detektif langsung bekerja. Siapa aja berbaju hijau. Dicari semuanya kan. Informasi sangat minim. Informasi itu yang saya masih ingat saya. Dan itu biasanya ya yang huruf ilaf atau huruf sia itu
biasanya para ustadz-ustadz tertentu saja yang hanya bisa memiliki nggak tertular sampai ke murid-muridnya, sehingga murid-murid itu hanya menghafal aja, menerima aja. Nah, kalau kita ini ada telahannya, ini ada telahannya, jadi kita paling tidak pola pikirnya ada juga. Ya bisa dicari Pak Adel, bisa dicari. Iya bisa cari ya. Oh, misalnya tajidu, kaidah 1, Pak Adel Pak. Jadi kaidah-kaidah ini lahir ya, saya juga sekali lagi sangat bersyukur ya, tanpa ada literasi, hanya sedikit kayak detektif Pak Adel. Terus terang Rusia ini kayak detektif saya bekerja ini. Informasi sedikit, alif waw ya, depan, tengah, belakang, kau udah cari sendiri Pak. Ini gimana cara carinya, ini gimana. Itulah Allah ya, kesayang Allah kepada kita semuanya Pak. Oke Pak Adel, ada lagi? Iya, terima kasih banyak Ustaz. Orang tua kita pesan, ini kan ada mau bertanya atau komentar nih. Kita berikan kesempatan Pak Saad dulu Pak Adel ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sambil baca-baca lihat apa ini, saya sangat sekali senang sekali. Bagi saya sangat memudahkan saya memahami apa ini. Tapi kita harus baca berulang-ulang apa yang dikatakan itu. Baca berulang-ulang, nanti adukan lagi, praktekkan, itu aja. Ya, praktekkan langsung, insya Allah. Itu yang Kemudian tadi yang ditambahkan Ibu Nel tadi itu sangat sekali ya, Bu Nel apa tadi. Oke, maklum. Ya. Ya, oke, saya tambah. Ya. Itu aja Bu ya. Ya, jadi memang kita dari Buya bilang kemarin itu kan menuju perbaikan. Ini kan baru kedua, nanti ada yang ketiga, ada yang keempat, itu lagi belum sempurna. Lagi orang yang mengikuti kita di belakang. Ya, betul. Nah, itu aja harapan kita kan. Oke. Ya, terima kasih Bu ya. Biasanya Pak Saad, dengan sudah ada kan ada kias kan. Oh, ini kayaknya mirip ini nih, kayak Rusia waw dan ya di tengah kata berubah jadi alif. Di belakang gimana? Ternyata berubah juga jadi alif ya kan. Jadi kias kita. Ya, variasinya banyak sekali itu. Betul. Tetapi dengan adanya temuan kaidah-kaidah kita, variasi-variasi itu bisa kita kejar. Ya, kita bisa membatasi. Alif waw ya, kita bisa cari kalau nggak alif, kalau nggak waw kayak. Tapi ada yang satu lagi yang menarik tadi itu, huruf sia itu khusus untuk kata kerja. Kalau kata benda itu kan lain, bukan huruf sia. Ada juga Pak. Ada, masih udah ada. Ada. Kata huruf sia dengan kata ada. Jadi sudah saya masukin. Huruf sia dalam kata kerja, kata benda ada Pak. Ada di halaman 34 Pak. Oh ya. Huruf sia dalam kata benda ada. Halaman 34 ada Pak. Ya. Sudah saya masukin. Jadi sebisa dulu mungkin belum lengkap ya, tapi paling tidak ada dulu lah ya. 3 poin saya masukin Pak Saad. Iya ya. Halaman 34 itu ada. Ya. Dan sudah itu ada kan Ibu Ya yang punya Buya ini meringkas dari orang lain tuh kan ada istilah lain kan huruf kalau kita kan hamzah itu kita masukkan huruf sia. Ya. Itu kan lebih mudah kita Betul Pak. Lebih mudah kita apakannya kan. Ya. Dulu Pak Saad ceritanya Pak Saad. Saya dulu pernah ditanya orang apa beda alif dengan hamzah. Saya bilang kalau di metode gramatikal alif hamzah sama. Oh enggak, beda. Alif adalah yang belum punya harkat, hamzah yang sudah punya harkat. Kemudian kalau alif bisa berubah-ubah. Alif hamzah bisa berubah-ubah. Nah, saya bilang ra'aya, itu alif apa bukan? Oh itu hamzah. Tapi kok hilang? Katanya hamzah nggak bisa hilang. Loh, pada saat tara kan hilang alif. Iya. Udahlah alif hamzah bagi kita sama-sama akar kata. Karena akar kata hamzah nggak ada. Yang ada gitu ya Pak ada. Ya, maksudnya kita tidak menyulitkan kita gitu kan. Itu yang anunya tuh. Betul Pak. Itu yang Betul Pak. Jadi kita terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Salam mau Prof Hafiznya Pak Saad. Ada saya mau tanya dulu Prof Hafiz sebentar. Enggak ada. Oke. Silakan yang lain. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini ada Pak Ucok Indomara baru, tapi beliau
nggak apa nih, nggak apa tadi, nggak. Pak Ujo, Assalamualaikum Pak Ujo, sebentar. Assalamualaikum Pak Ujo, Indo Morapohan. Sebentar Pak Joko, saya sapa ada perintah. Assalamualaikum Pak Ujo, Indo Morapohan. Pak Ujo, Indo Morapohan, ada mic nih. Bisa monitor Pak Ujo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa mendengarkan Buya ini. Alhamdulillah. Buka kameranya Pak Ujo, buka kameranya. Jangan. Silakan Pak Ujo, buka kameranya dulu. Silakan dikenalkan sama teman-teman Pak Ujo. Di sini ada 175 orang yang sedang apa sekarang. Silakan Pak Ujo. Pak Ujo, silakan dikenakan diri Pak Ujo. Sementara monitor dulu Buya. Belum bisa apa malu. Nah, memperkenalkan diri teman-teman. Silakan perkenalkan diri. Nama Saya Pak tahu Ujo. Pak, yang namanya Pak Ucok ya Pak. Silakan Pak Ujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pohan Bu, dulu stafnya Pak Buya di Manado. Sekarang senang, kemana, Bu? senang bisa bergabung di Zoom pagi ini. Mudah-mudahan menjadi hidayah buat saya, Bu, khususnya. Amin, amin. Pak Ujo, ada Mbak Prapti, Pak Ujo. Bisa menyapa Mbak Prapti. Assalamualaikum Mbak Prapti, monitor Mbak Prapti. Mbak Prapti, Mbak Uti. Mbak Uti, monitor Mbak Uti. Mbak Uti, monitor. Bu Prapti. Mbak Prapti. Mbak Prapti. Atau Bu Wi, Bu Wi, monitor Bu Wi. Iya, Ustaz. Uti, ada Pak Ujo, Mbak Uti tahu Mbak Pak Ujo? Mas siapa, Ustaz? Ujo Indo Morapohan, kenal? Oh, kenal Ustaz. Silakan disapa Pak Ujo, Pak Uti. Sama kamera sayang. Lagi ini. Iya ya Bu Uti. Lagi ngapain Mbak Uti? Lagi ini Ustaz, apa mau siap-siap mau ke rumah sakit. Oke. Kalau gitu saya nyapa Bu Fitri Pangestuti. Ada Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri. Bu Fitri Pangestuti. Assalamualaikum Bu Fitri. Ibu Fitri Pangestuti. Ada? Ibu Fitri Pangestuti. Ibu Fitri. Monitor. Oke. Mungkin beliau. Pak Ujo. Pak Ujo. Iya ya Pak Ustadz. Jadi di sini ada Bu Fitri Pangestuti, apanya Pak Ato, ada Bu Wi, istrinya Pak Sulaya Pak Usmandi. Bu Wi bisa monitor Bu Wi? Ada Pak Eman Sulaiman. Ibu Eman. Ini Bu Fitri. Silakan Bu Fitri, disapa Pak Ujo-nya Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ujo. Pak Ujo. Dari mana ini Ustaz? Pak Ujo, Bu Fitri. Masih kenal Pak Ujo? Kenal Pak Ujo? Pak Ujo dulu seksi umum di Medan. Sempat ketemu Bu Fitri nggak? Enggak. Bu Usmanli, Bu Usmanli. Oh iya. Pak Ujo kenal sama Bu Fitri, istrinya Pak Ato, Pak Ujo? Kalau Pak Ato kenal. Ya, Pak Ujo? Iya, ya Pak Bu ya. Pak Ato kenal kan? Kalau Pak Ato kenal, alhamdulillah Pak. Tadi Bu Fitri adalah istrinya Pak Ato. Oh iya iya. Salam sama Bapak Bu. Iya, waalaikumsalam. Nanti saya sampaikan. Apa kabar Pak Ujo? Sekarang di mana? Maaf saya. Saya di Tangerang Bu. Sekarang tinggal di Tangerang. Oh di Tangerang, iya iya. Iya iya. Banyak yang Tangerang, ini Pak Ujo. Banyak sekali yang Tangerang. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Tahu saya banyak sekali Tangerang. Siapa yang Tangerang sini? Bu Yuni Sardia di mana Bu? Di Tangerang Bu? Bu, bukan Bu ya. Saya di Cipete. Oh, Tangerang banyak Pak Ujo ya. Oke, selamat bergabung Pak Ujo di Alasani ya. Selamat bergabung, alhamdulillah. Ada nanti kelas kita kelas offline Pak Ujo. Kalau Pak Ujo mau kelas offline nanti Bu Meli yang aturnya. Siap Bu ya. Bu Meli bisa disapa Pak Ujo. Tahu Pak Ujo-nya mau gabung. Terima kasih Bu ya.
Oke, ini Pak Baik. Uco mau siapa pemilih nih? Assalamualaikum Silakan Pak pemilih. Uco. Assalamualaikum Pak Uco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uco mau berminat untuk ikut offline nanti di Sentul? Boleh dijadwalkan Bu? Nanti Nanti saya telepon Bapak jelaskan lebih dalam lagi. Boleh saya dapat nomor telepon Bapak? Ada terus. boleh Bu. Ya, Pak. Nomor berapa, Pak? 0821 Ya, 9236 ya. 8999 3 kali. Oke. Saya ulang, Pak. 0821 9236 3999. 8 nggak ada tiganya Bu. Oh, kurang. 0821 9236 999. Iya. Terima kasih, 0821 Pak Uco. 9236 8999. Oh, 8999. Iya. Ya, Pak. Baik, Pak Uco. Nanti saya hubungi Bapak ya. Iya Bu. Terima Terima kasih kasih. nomor teleponnya. Oke. Saya lebih senang dipanggil Pak Pohan aja Bu. Oh, Pak Buya tuh manggilnya Pak Uco. Iya. Pak Pohan ya. Itu panggilan sayang Pak Buya ke Ana itu Bu. Itu biar mudah terus Pak Uco. Uco kan ada durian Uco. Iya betul. Ya, Kalau dipanggil Uca terlalu muda gitu. Iya. Itu panggilan sayang Buya Pak sama Ana itu. Jadi saya kenalkan Bapak Uco ini dulu kami sama-sama Manado. Saya kepala kantor, Pak Uco-nya bidang umum. Jadi Pak Uco ini betul-betul pesanan khusus saya dulu ke Manado, Pak Uco. Saya minta sama Pak Iwan dulu. Pak Iwan kirim Pak Uco ke Manado. Nah, pakai CD langsung respect. Gitu Pak Uco ya. Nostalgia masa lalu. Baik, Bapak Ibu nggak ada lagi ya. Saya stop dulu rekamannya ya, mungkin terlalu panjang nanti. Nanti kalau kita diskusi bisa diskusi. Baik, Bapak Ibu, Bu Uco ditutup dulu. Nanti tetap diskusi bisa dibuka. Silakan Bu Uco tutup dulu. Demikianlah penjelasan atau pembahasan tentang sosialisasi buku materi baru 2023 yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan secara pokoknya kita memahami dan secara rinci dan periknya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz di kelas masing-masing. Amin, amin.